Salam sejahtera dan selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui episode ringkasan pelajaran Alkitab dengan segmen Kitab Injil Markus. Pelajaran terakhir bagi suku tahun ini, pelajaran ke-13 yang bertajuk Tuhan yang telah bangkit. Saudara, di mana saja Anda berada, message kali ini merupakan inti kepercayaan kita dan menjadi asas kepada Injil Kristen. Ia adalah satu kebenaran yang membawa kemenangan mutlak kepada setiap orang atas dosa, atas maut, dan keputusasaan. Pada hari ini, ketika kita menyusuri makna kebangkitan Kristus, kita akan melihat bagaimana ia membawa harapan, penyembuhan, dan tujuan kepada hidup kita. Namun, sama ada Anda menonton untuk kali yang pertama atau Anda adalah penonton setia dan belum lagi melakukannya, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami seterusnya yang akan datang. Saudara sedang penonton, jadi tetap bersama saya hingga penghujung video ini untuk sama-sama kita raihkan kebangkitan Tuhan dan temui bagaimana kemenangannya ke atas maut memberi kesan kepada kita semua secara pribadi. Sekarang mari kita mulakan. Saudara, kita mulakan dengan membaca bersama ayat hafalan yang diambil dari Markus 16 ayat 6, katanya, "Tetapi dia berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan itu. Dia telah bangkit semula. Dia tidak ada di sini, lihatlah tempat mereka baringkan jenazahnya." Inilah kata-kata malaikat itu. Peristiwa dalam ayat ini berlaku di dalam kubur Yesus yang kini kosong. Selepas Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome tiba di kubur itu dan mendapati batu sudah digulingkan, mereka masuk ke dalam dan bertemu dengan seorang pemuda yang berpakaian jubah putih yang dikenal pasti sebagai malaikat. Malaikat itu memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dan tidak lagi berada di dalam kubur itu. Peristiwa ini berlaku pada awal pagi selepas matahari terbit, selepas hari Sabat. Suasana di dalam kubur penuh dengan kekaguman dan ketakutan ketika para wanita menerima berita tentang kebangkitan Yesus itu. Saudara, mari kita mulakan dengan topik yang pertama, bergembira dengan kebangkitan. Ayat kita baca, pada hari Ahad pagi-pagi sekali ketika matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Markus 16 ayat 2. Yesus memberitahu bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga selepas kematiannya. Dia mati pada hari persiapan, hari persediaan, yaitu hari sebelum Sabat, dan dibangkitkan pada hari pertama minggu, yaitu hari Ahad, hari selepas Sabat. Orang Yahudi mengira hari secara inklusif, di mana Jumat dianggap hari pertama kematiannya, dan Sabtu hari kedua, dan Ahad hari yang bermula selepas Sabat sebagai hari yang ketiga. Pada abad kedua, orang Kristen mula menghormati hari Ahad sebagai hari kebangkitan Tuhan, menggantikan Sabat sebagai hari perbaktian. Namun, Perjanjian Baru tidak menyebut hari kebangkitan sebagai hari ibadat, tetapi menyebut upacara baptisan sebagai peringatan terhadap kematian dan kebangkitan Yesus. Topik seterusnya yang kita bahas ialah batu itu digulingkan. Ayat kita baca berbunyi, lelaki muda itu berkata, "Janganlah takut, aku tahu bahwa kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan. Dia tidak ada di sini, dia sudah dibangkitkan. Lihatlah, inilah tempat mereka meletakkan dia." Markus 16 ayat 6. Di sebalik apa yang kita dengar sekarang dari sumber lain mengenai kebangkitan Yesus, namun kita boleh yakin bahwa kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku karena ramai saksi telah melihat Yesus dibangkitkan. Para iman terpaksa menyogok askar-askar yang menyaksikan kebangkitan tersebut untuk menutupi peristiwa itu. Mereka yang telah mengalami peristiwa itu sanggup mati untuk mempertahankan
kenyataan mengenai kebangkitan. Selain itu, Paulus, seorang musuh tegar orang Kristen, telah melihat Yesus yang telah bangkit, yang menyebabkan perubahan drastik di dalam hidupnya. Kewujudan Kristen itu sendiri juga membuktikan kebenaran mengenai kebangkitan tersebut. Saudara, topik seterusnya yang kita bahas ialah wanita dikubur. Ayat yang kita baca berbunyi, "Sekarang pergilah dan sampaikan kabar ini kepada para pengikutnya, termasuk Petrus. Katakan, dia pergi terlebih dahulu daripada kamu ke Galilea. Di situ kamu akan melihat dia sebagaimana yang telah dikatakannya kepada kamu." Markus 16 ayat 7. Saudara, para wanita yang telah datang ke kubur Yesus dengan tujuan untuk mengawetkan tubuh Yesus adalah orang pertama yang melihat kubur itu kosong. Setelah meyakinkan mereka bahwa Yesus telah bangkit, malaikat yang berada di dalam kubur itu mengarahkan mereka untuk memberitahu para murid dan Petrus tentang peristiwa tersebut. Namun dengan perasaan gembira dan takut, mereka bergegas kembali, tetapi mereka tidak memberitahu sesiapapun mengenai peristiwa itu. Di dalam Matius kita diberitahu bahwa semasa dalam perjalanan, Yesus sendiri muncul di hadapan mereka dan mendorong mereka untuk berbicara mengenainya tanpa rasa takut tentang kebangkitannya. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bukanlah satu peristiwa yang harus didiamkan, dan perintahnya adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Seterusnya, topik kita bahas ialah menampakkan diri kepada Maria dan orang lain. Ayat yang kita baca berbunyi, "Setelah Yesus bangkit daripada kematian pada pagi-pagi Ahad, mula-mula dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, di mana 7 roh jahat pernah diusir daripada diri Maria." Markus 16 ayat 9 kita baca tadi. Dengan menggabungkan keempat kitab Injil, kita dapat gambaran lebih jelas tentang apa yang berlaku pada pagi hari Ahad itu. Seorang malaikat menyebabkan gempa bumi dan membuka kubur itu, sementara para pengawal terbaring seperti orang mati. Maria Magdalena pergi ke kubur dari Betania, dan para wanita yang lain datang dari Yerusalem untuk berbicara dengan para malaikat, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Setelah mendengar makluman dari Maria, Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Yesus muncul lagi di hadapan Maria Magdalena dan para wanita yang lain, tetapi para murid itu masih tidak percaya. Sementara itu, para askar disogok untuk menutupi berita ini. Kemudian Yesus juga muncul di hadapan Petrus dan kepada 2 murid semasa dalam perjalanan ke Emmaus, yang membuat 2 murid ini bergegas kembali ke bilik atas di Yerusalem, di mana Yesus muncul sekali lagi. Kebangkitan Yesus adalah nyata, dan jika kisah ini adalah suatu rekaan, penulis pasti tidak akan menyerlahkan iman para wanita dan ketidakpercayaan para murid. Saudara, topik terakhir kita bahas ialah pergi ke seluruh dunia. Kita baca ayat yang berbunyi, "Pengikut-pengikut Yesus pergi mengkabarkan berita daripada Allah di serata tempat. Tuhan bekerja bersama-sama mereka, dan melalui tanda-tanda itu dia membuktikan bahwa perkabaran mereka itu benar." Markus 16 ayat 20. Saudara, Yesus mengerahkan para pengikutnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan ini sangat penting karena penerimaan atau penolakan Injil adalah soal kehidupan kekal atau kematian. Kita tidak boleh membiarkan sesiapapun mati dalam ketidaktahuan atau kejahilan. Tanggung jawab kita adalah untuk memberitahu mereka tentang juru selamat. Kuasa khas menyertai para penyebar Injil, tetapi kadang-kadang pengabaran Injil ini melibatkan penderitaan dan pengorbanan. Namun saudara, Yesus menjanjikan kehadiran dan kuasanya kepada kita, dan dia memastikan kita tidak sendirian dalam misi ini, dan akan membantu kita dalam segala hal untuk menyelesaikan
pekerjaannya. Saudara, sebelum kita menutup sesi pada kali ini, mari kita merenung kembali sejenak apa yang telah kita pelajari bersama melalui ringkasan ini. Kebangkitan Kristus bukan hanya satu peristiwa bersejarah. Ia adalah satu janji, satu harapan, dan satu kemenangan yang hidup dalam setiap hati umat yang percaya. Tuhan telah bangkit, dan karena itu kita juga mempunyai kehidupan baru di dalam Dia. Seterusnya, saudara sidang penuntun di mana saja Anda mengikuti rancangan ini, apapun cabaran yang kita hadapi, kebangkitan ini memberi kita kekuatan untuk terus berjalan, harapan untuk masa depan, keyakinan bahwa kematian telah dikalahkan. Saudara, jangan lupa bahwa kebangkitan ini adalah untuk kita semua, untuk memberikan harapan, untuk memberikan penyembuhan dan kebebasan dari belenggu dosa dan maut. Terima kasih karena Anda telah meluangkan masa bersama saya melalui perbahasan, melalui ringkasan ini yang penuh bermakna. Dan jika message ini telah menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk share video ini dengan orang lain serta subscribe pada channel ini agar lebih ramai yang dapat mengalami kasih dan kuasa kebangkitan Yesus. Teruskan berpegang teguh pada iman, bersandar pada kasih Tuhan, dan jangan pernah lupa bahwa Kristus telah menang untuk kita semua. Sehingga kita bertemu lagi, saudara, dalam video seterusnya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memelihara Anda di mana saja Anda berada. Tuhan memberkati Anda dan ingat selalu, Tuhan telah bangkit. Shalom, sekali lagi Tuhan memberkati Anda.